Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Ketika pastorpreneur dijalankan dengan prinsip dan hikmat, maka pastorpreneur bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk memberdayakan gereja dan komunitas. Shalom, salam jumpa kembali pada podcast yang membahas tema-tema pendidikan Kristen kontemporer. Saat ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu pastorpreneur. Pernahkah Anda mendengar istilah ini? Ini adalah gabungan dari dua kata, pastor atau pendeta, dan entrepreneur atau wirausahawan. Konsep ini menggambarkan bagaimana seorang pemimpin gereja dapat menjalankan peran ganda sebagai seorang rohaniawan sekaligus seorang pengusaha. Fenomena ini sedang berkembang terutama di gereja-gereja modern yang menghadapi tantangan besar. Bagaimana mempertahankan pelayanan di tengah kebutuhan finansial, inovasi, dan perubahan zaman. Tapi apakah ini benar-benar sejalan dengan panggilan gereja? Atau justru bisa menimbulkan dilematis? Di episode ini, kita akan menggali lebih dalam apa itu pastorpreneur dan teori-teori apa yang mendukungnya, serta manfaat, serta mungkin juga kritik terhadap pastorpreneur ini. Mari kita mulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pastorpreneur. Menurut Jones dan Robinson dalam buku mereka yang berisi tentang entrepreneur leadership in church context, pastorpreneur adalah pemimpin gereja yang mengadopsi prinsip-prinsip kewirausahaan untuk membantu gereja bertahan dan juga berkembang. Dengan kata lain, mereka bukan hanya fokus pada pelayanan spiritual, tetapi juga menggunakan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan peluang pendanaan atau membangun komunitas yang lebih luas. Fenomena ini muncul dari tantangan nyata. Banyak gereja kecil menghadapi masalah keuangan yang serius. Misalnya, ada gereja yang harus tutup karena tidak mampu membayar operasionalnya. Di sisi lain, globalisasi dan perkembangan teknologi membuka peluang baru. Pastorpreneur memanfaatkan peluang ini untuk mendukung visi mereka. Contoh nyata, banyak pastor yang mendirikan seperti kafe rohani, penerbitan buku Kristen, hingga penyelenggaraan acara-acara motivasi. Bahkan, ada yang membuat aplikasi rohani untuk memperluas jangkauan pelayanan. Apalagi saat ini, dalam era digitalisasi, kita banyak melihat podcast sebagai salah satu bentuk dari entrepreneur yang dilakukan dalam rangka untuk menjangkau pelayanan. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ada beberapa teori yang relevan untuk mendukung konsep pastorpreneur. Yang pertama, teori kewirausahaan sosial. Dalam sebuah referensi yang ditulis oleh Dees pada tahun 1998 mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai penerapan prinsip bisnis untuk mencapai tujuan sosial. Dalam konteks pastorpreneur, tujuan sosial ini adalah memberdayakan gereja dan komunitas. Misalnya, seorang pastor ataupun pendeta yang membuka sekolah
informal untuk anak-anak kurang mampu dan membiayainya dari hasil bisnis melalui misalnya kafe atau penulisan buku atau seminar atau ceramah ataupun dari tayangan-tayangan YouTube yang kemudian mendatangkan finansial dalam rangka untuk mendukung pelayanan tersebut. Kedua, teori kepemimpinan pelayanan atau servant leadership dari Robert Greenleaf. Dalam model ini, seorang pemimpin fokus melayani orang lain terlebih dahulu sebelum memimpin. Pastor Brenner memanfaatkan pendekatan ini bukan hanya untuk memimpin jemaat, tetapi juga untuk menciptakan solusi nyata bagi kebutuhan mereka. Ketiga, ada perspektif teologis yang juga mendukung, misalnya tertulis dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Di sana kita diajarkan untuk belajar dari semut yang rajin bekerja dan mempersiapkan masa depan. Rasul Paulus juga memberikan teladan ini, terutama kalau kita membacanya di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Paulus bekerja sebagai pembuat tenda sambil tetap melayani sebagai rasul. Artinya, bekerja untuk mendukung pelayanan bukanlah hal yang baru dalam iman Kristen. Selanjutnya, bagaimana dengan manfaat ataupun sebaliknya kritik terkait dengan Pastor Brenner? Sumber pendanaan alternatif. Gereja tidak hanya bergantung pada persembahan jemaat yang sering kali terbatas. Misalnya dengan membuka bisnis, gereja dapat membiayai program sosial tanpa membebani jemaat. Saya teringat dengan komunitas jemaat di Bali. Para pendeta-pendeta di Bali tahu bagaimana banyak sekali turis-turis asing yang datang. Ini adalah bagian dari peluang bisnis di mana lahan-lahan gereja bisa untuk dibangun tempat-tempat penginapan. Dan juga melalui tempat penginapan tersebut, pendeta memberdayakan umat dan jemaatnya untuk berkarya, untuk bekerja. Mereka bisa mengembangkan industri-industri, home industry, seperti membuat kerajinan-kerajinan ataupun makanan-makanan khas tempat atau wilayah, terutama di Bali. Di sini kita melihat bagaimana gereja, dalam hal ini pendeta, bisa memanfaat peluang-peluang itu dalam rangka membangun ekonomi jemaat. Selanjutnya adalah meningkatkan keterlibatan komunitas. Banyak Pastor Brenner menjalankan usaha yang mengundang partisipasi masyarakat, seperti kafe komunitas ataupun pusat pelatihan kerja dan hal-hal dan kegiatan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah inovasi dalam pelayanan. Dengan kreativitas bisnis, pelayanan tidak lagi terbatas pada gedung gereja. Media digital, aplikasi rohani, dan produk-produk inspiratif menjadi alat baru untuk menjangkau orang. Namun, ada juga kritik yang perlu kita perhatikan, yaitu komersialisasi gereja. Ada kekhawatiran bahwa fokus pada bisnis dapat mengaburkan nilai spiritual. Gereja bisa terlihat seperti perusahaan, bukan rumah ibadah. Pastor Brenner menghadapi risiko terlalu fokus pada bisnis hingga pelayanan jemaat terbengkalai. Yang selanjutnya adalah munculnya eksklusivitas. Model bisnis tertentu bisa membuat jemaat kurang mampu merasa tidak terlibat. Misalnya, jika gereja lebih banyak mendukung bisnis yang hanya dapat diakses kalangan tertentu. Akhirnya, apakah Pastor Brenner adalah solusi atau tantangan baru? Namun demikian, konsep ini adalah respon kreatif terhadap tantangan modern. Ketika Pastor Brenner dijalankan dengan prinsip dan hikmat, maka Pastor Brenner bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk memberdayakan gereja dan komunitas. Namun, tetap ada juga
jika fokus pada bisnis melebihi panggilan pelayanan. Akhirnya, mari kita renungkan kembali tujuan utama dari gereja, melayani Tuhan dan sesama. Jika bisnis bisa mendukung hal ini tanpa kehilangan nilai-nilai rohani, maka ini adalah peluang besar. Tapi selalu ada baiknya untuk menjaga keseimbangan dan integritas. Terima kasih. Jika Anda terberkati dalam podcast kami, silahkan share, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan pewartaan kami dalam media sosial dan online. Dan apabila ada respon serta masukan tema-tema yang sedang aktual, bisa menuliskannya di kolom komentar. Tuhan memberkati pelayanan kita.